Konsumen bawang merah, terutama kaum ibu, mengakui bahwa kualitas bawang merah Brebes memang lebih bagus dibandingkan dengan komoditas serupa dari daerah lainnya. Pemerintah telah menetapkan bawang merah sebagai komoditas strategis nasional karena tingkat konsumsinya yang sangat tinggi. Sebagai komoditas hortikultura yang selalu diperlukan ketersediaannya di pasaran, bawang merah memiliki andil dalam inflasi nasional. Selain bermanfaat secara ekonomi, bawang merah juga memiliki manfaat kesehatan karena kandungan gizinya yang cukup tinggi. Menurut para ahli gizi, dalam setiap 100 gram bawang merah terkandung 88 gram air, 9,2 gram karbohidrat, 1,5 gram protein, 0,3 gram lemak, 0,03 mg vitamin B, 2 mg vitamin C, 36 mg kalsium, 0,8 mg zat besi, dan 40 mg fosfor. Sehingga bawang merah pun selain digunakan sebagai pelengkap dan penyedap masakan, juga bisa dimanfaatkan sebagai bahan untuk membuat obat. Lahan-lahan penanaman bawang merah bisa ditemukan di hampir seluruh wilayah Indonesia. Namun yang paling besar terdapat di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Brebes merupakan sentra bawang merah terbesar di Indonesia, yang memberikan andil hingga 30% dari total produksi nasional, yang mencapai 1,4 juta ton lebih. Para petani bawang merah Brebes dikenal sangat ulet. Mereka akan tetap menanam bawang merah dalam kondisi atau cuaca apapun, sehingga musim tanam mereka bisa mencapai 2 hingga 3 kali dalam setahun, bergantian dengan padi. Para petani Brebes tidak terpengaruh oleh naik turunnya harga, juga tidak terpengaruh oleh pergantian cuaca. Mereka akan tetap menanam bawang merah di musim kemarau maupun di musim penghujan. Bawang merah seakan telah menjadi darah daging para petani Brebes. Bawang merah Brebes merupakan varietas unggul yang cukup tahan terhadap busuk umbi. Bibit bawang yang biasa ditanam para petani Brebes adalah varietas Bima dan varietas Tajuk yang bisa ditanam di musim kemarau dan cocok ditanam di dataran rendah. Bawang merah Brebes sangat populer di masyarakat. Selain karena warnanya yang merah tua sehingga berbeda dengan bawang merah dari daerah lainnya, juga memiliki kandungan air yang lebih sedikit. Hal ini dikarenakan bawang merah Brebes telah melewati proses penjemuran. Sebelum dilempar ke pasaran, para petani Brebes akan memilah-milah terlebih dahulu bawang hasil panen mereka berdasarkan bentuk, ukuran, dan keunggulannya masing-masing. Kualitas bawang merah Brebes yang lebih unggul dari daerah lainnya juga disebabkan kondisi tanahnya yang cocok untuk ditanami komoditas ini. Adanya angin kumbang yang berhembus dari selatan ke utara melintasi areal cocok tanam bawang merah di Brebes merupakan anugerah alam yang tidak didapat di daerah lainnya. Sehingga bawang merah yang ditanam para petani Brebes pun memiliki kualitas yang lebih baik. Bawang merah Brebes memiliki cita rasa tersendiri dibandingkan bawang merah dari daerah lainnya. Orang Brebes menyebutnya dengan kata meresah, yang artinya lebih terasa bawangnya. Konsumen bawang merah, terutama kaum ibu, mengakui bahwa kualitas bawang merah Brebes memang lebih bagus dibandingkan dengan komoditas serupa dari daerah lainnya. Namun yang jadi pertanyaan, apakah para petani bawang merah Brebes memperoleh keuntungan yang besar dan layak dari hasil pertanian mereka? Karena biasanya yang lebih menikmati keuntungan dari hasil pertanian adalah para pedagang dan para tengkulak. Mereka membeli produk pertanian dalam jumlah besar dengan harga rendah, kemudian menjualnya di pasaran dengan harga yang jauh lebih tinggi dari harga jual yang mereka peroleh dari para petani. Para tengkulak inilah yang kemudian memainkan harga di pasaran hingga sampai ke konsumen. Sementara keuntungan yang diperoleh petani jauh lebih sedikit dibandingkan keuntungan yang diperoleh oleh para pedagang dan tengkulak. Itulah sebabnya Presiden terpilih Prabowo Subianto sangat menaruh perhatian atas nasib para petani. Kesejahteraan para petani harus ditingkatkan dengan memperbaiki tata kelola pemasaran produk-produk pertanian, dengan memperpendek sistem penjualan dari petani ke konsumen tanpa melalui para tengkulak misalnya, dan menekan biaya produksi pertanian, sehingga petani menjadi pihak pertama yang paling banyak menikmati hasil kerja kerasnya, bukan para pedagang, atau bahkan
para tengkulak.